Oke guys, kembali lagi dengan saya Harso, masih di seputar alur cerita film yang menarik. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Kraven the Hunter yang disutradarai oleh Jeffrey McDonald Gandor. Dan seperti biasa, langsung saja kita menuju alur dongengnya. Di tempat yang bersalju, di sana terlihat sebuah truk membawa narapidana yang berhenti di pom bensin untuk mengisi bensin dan beristirahat sebentar. Ты здесь и часа не продержишься. Setelah itu, rombongan bergegas menuju penjara. Sampai di penjara, film berfokus kepada seseorang tahanan. Dia sekamar dengan orang tinggi besar, sebut saja Poteng. Awalnya Poteng menolak, tetapi tahanan baru ini akan menetap selama 3 hari saja. Membuat Poteng tertarik dengan ucapan pria ini. Dia bernama Sergei. Pagi hari Sergei sedang berolahraga, namun diganggu 2 orang preman penjara. Akan tetapi Sergei lalu diantar ke kamar, namun dicegat 2 preman tadi untuk menemui seseorang. Antara lain adalah bosnya yang bernama Semyon, ketua gangster paling berbahaya. Setelah itu Sergei memperkenalkan dirinya sebagai Kraven, sang pemburu. Kraven. Dan segera membabat habis mereka menggunakan taring pajangan harimau. Lalu segera kabur dari penjara disertai teriakan Poteng. Sergei menerjang badai salju untuk bisa kabur. Di tengah itu, dia ketemu serigala, tetapi malah serigalanya yang takut. Sergei lalu lanjut lari dan naik pesawat. Sepertinya ini sudah direncanakan sejak awal. Sergei kemudian menghapus tato di lehernya. Setelahnya, diperlihatkan para tentara menemukan mayat di pom bensin tadi yang memiliki tato sama yang dihapus Sergei. Rencana yang hebat. Kemudian film mundur pada 16 tahun sebelum kejadian ini saat Sergei masih muda. Pada saat itu, dia dan adiknya yang bernama Dima bersekolah di asrama New York. Di saat itu, ayahnya datang untuk mengajaknya pergi. Di mobil, ayahnya memberitahu bahwa ibu mereka sudah meninggal. Tetapi bukannya ngajak ngelayat, ayahnya malah ngajak untuk berburu singa. To join men, shoot to kill. Pindah di Tanzania Utara, di sana terlihat keakraban nenek sama cucunya. Sang cucu sedang bermain kartu yang biasa digunakan para peramal. Dia bernama Clay. Kebetulan neneknya adalah tokoh spiritual daerah situ. Neneknya sedikit mengajarkan cara meramal dan menjelaskan beberapa makna gambar di kartu itu. Neneknya juga memberikan air jampe-jampe yang ditaruh di botol kecil. Dipercaya bisa menyembuhkan penyakit apapun. Neneknya juga berpesan, tetaplah berhati-hati dan tetaplah menolong siapapun. Know what to do with it. Symbol mean? It's a sign of the... Go ahead. It will... Pindah di rombongan Sergei dan ayahnya. Di sana terlihat berhasil memburu kijang. Lalu malam hari di dalam tenda, Sergei dan Dima sedikit gibahin ayahnya. Kemudian tidur. Di luar para bapak-bapak yang lagi nongkrong, ada satu orang yang mengatakan Sergei dan Dima adalah saudara tiri. Sang ayah menjawab dengan santai, biarkan saja itu dulu saat dia gila wanita. Pagi hari rombongan Sergei dan ayahnya bergerak. Di sana pria kacamata berambut gondrong bernama Alek mengajak Nikolai, ayahnya Sergei, untuk menjadi temannya. Tapi Nikolai menolaknya. Alexei Sitsevich. No, distant condition suffering full of... Lanjut di perjalanan, Sergei dan Dima ketemu singa besar yang memiliki bekas luka di wajahnya. Sergei dan Dima termenung, lalu
Duar! Ayahnya menembak singa itu, membuat singa itu ngamuk sampai-sampai menggigit Sergei dan membawanya pergi. Pindah di Clay bersama ibu bapaknya. Clay memegang kartu bergambar orang dan singa. Pada saat orang tuanya selesai mengambil foto, Clay menghilang. Ternyata Clay menemukan Sergei yang digigit singa. Singa pun pergi, untung dia nggak ngamuk dan Sergei nggak dimakan. Setelahnya, Clay memberikan air jampe-jampe pemberian neneknya tadi. Lalu tim penyelamat datang dan segera membawa Sergei ke rumah sakit. Dia dinyatakan sudah meninggal di rumah sakit. Tetapi di alam bawah sadar Sergei terlihat sebuah simbol disertai singa. Secara mengejutkan, Sergei terbangun dan dia menjadi manusia setengah singa. Beberapa hari adiknya dan ayahnya datang menjemput Sergei untuk pulang ke London tempat dia tinggal. Di dalam kamar, Sergei menemukan surat yang ditulis mendiang ibunya. Setelah itu, dia dipanggil ayahnya untuk diajak bicara bahwa dia akan meneruskan bisnis yang dijalankan ayahnya. Namun ternyata Dima nguping. Ayahnya tahu lalu menyuruh Dima pergi. Karena ini khusus untuk Sergei, sedangkan Dima akan kembali ke New York melanjutkan sekolahnya. Nikolai lalu menunjukkan kepala singa yang menggigit Sergei, namun Sergei membentak ayahnya. He should have killed you! Dengan rasa kacau, Sergei pergi ke kamarnya. Dia mengurung diri di kamar. Di saat bersedih, tiba-tiba seekor burung bertengger di jendela seperti ingin mengajaknya bicara. Malam hari, Sergei mau kabur lewat atap, namun dia tergelincir jatuh, tetapi tidak apa-apa. Dima tahu Sergei akan kabur. Sergei pun pamit ke Dima. Dia mau pergi ke perkemahan pada saat ibu mereka masih hidup. Dengan berat hati, Dima mengizinkan kakaknya pergi kabur dari rumah. Go. I won't be gone forever. Esok harinya Sergei ke pelabuhan untuk menumpang ke kapal agar dia bisa kabur dari London. Di hamparan rumput luas, Sergei terpelanga dengan gerombolan kerbau liar yang berlarian menuju arahnya. Tetapi alangkah terkejutnya, satu kerbau melindungi Sergei agar tidak ditabrak kerbau lain. Sepertinya itu adalah pemimpin kawanan kerbau. Sergei berada di Rusia Utara. Sergei kemudian masuk ke dalam hutan. Dia menemukan tulisan namanya dan Dima di batang pohon. Lalu dia pergi ke sebuah bangunan berbentuk setengah lingkaran. Di sana dia terbayang-bayang banyak hal. Ternyata itu cuma mimpi Sergei saja. Keesokannya Sergei berburu rusa. Dia juga bisa lari kencang dan melompat jauh seperti rusa. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Sergei segera mengecek dengan penglihatan seperti predator. Dia bisa melihat jelas dari jauh. Sepertinya ini efek dari gigitan singa tadi. Sergei dengan cepat mendatangi mereka. Sergei terkejut, kerbau-kerbau tadi mati. Datanglah dua orang pemburu yang membantai kerbau-kerbau itu. Setelahnya giliran mereka berdua dibantai Sergei. Dan inilah awal mula Sergei dijuluki Kraven, manusia setengah singa. Kembali ke masa sekarang, Sergei yang baru mendarat di kawasannya. Lalu dia berjalan untuk pulang. Pada saat melewati sungai, Sergei sarapan dulu sambil mendengar pesan suara dari ayah dan adiknya. Tibalah Sergei di rumah dan segera bubuk. Beberapa hari diperlihatkan segerombolan pemburu kerbau yang mau pulang setelah mendapatkan buruannya. Akan tetapi Sergei menghadang mereka karena ini daerah kekuasaannya. Para rombongan mau menembak Sergei, tetapi malah mereka yang dibabat Sergei, hingga membuat ketuanya kabur ketakutan. Tetapi Sergei sudah tahu dari plat nomor mobilnya, jadi santai saja.
Keesokannya di London, pemimpin pemburu datang ke kantor ruangan bosnya, tetapi di sana cuma ada Sergei. Dia ketar-ketir. Lalu Sergei bertanya siapa namanya. Setelah tahu, mak jelup. Dia pun tewas di pasar Sergei. Kemudian Sergei pergi dengan santai. Pindah ke seorang wanita. Terlihat wanita itu mendatangi pemakaman dan berpidato. Di sana juga ada Sergei. Setelah selesai, Sergei menghampiri wanita itu. Ternyata wanita itu adalah Clay yang menolong Sergei 16 tahun lalu. Sergei ingin membalikan kartunya. Sergei juga mengungkap bahwa dia sudah menghabisi pembunuh ayahnya Clay, yaitu Samyon. Kemudian Clay pulang. Setelah itu mencari tahu kebenaran. Ternyata benar, Samyon sudah dihabisi Sergei. Keesokannya dia bertemu Sergei. Di sana Clay mengatakan ke Sergei bahwa dia tidak menyuruh membunuh siapapun. Tetapi ini bentuk balas budi Sergei atas bantuannya menyelamatkan hidup Sergei. Clay juga tahu tentang keluarga Sergei, ayahnya seorang gangster ternama. Lalu Sergei mengasih daftar nama orang-orang yang terkait pembunuhan ayahnya. Tapi Clay tidak mau menerimanya karena balas dendam akan menimbulkan banyak korban. Pindah di dalam gedung, terlihat Alec yang sudah cukur rambut. Alec bersama anak buahnya, sebut saja Mehmet. Mehmet memberitahu ke Alec bahwa Samyon telah dibunuh oleh Kraven sang pemburu. Alec tak percaya. Dia mengungkap bahwa pemburu itu adalah mitos karena Samyon adalah salah satu petinggi dunia kejahatan. Lalu Alec mau ketemu anggota gangster aliansi Samyon yang bernama Tsukiji. Esok harinya ketemulah Alec bersama anggota Tsukiji. Di sana Alec berdalih akan mengambil transaksi Samyon, tetapi saat Alec menawarkan salah satu dari mereka harus menjadi temannya, malah Alec ditembak. Namun dengan mengejutkan, Alec tidak apa-apa karena dia memiliki ilmu kebal. Setelah melakukan pertunjukan, anggota Tsukiji dibantai oleh anak buah Alec yang bersembunyi, menyisakan 2 orang. Lalu Alec menawarkan lagi menjadi temannya. Dengan satset rambut gondrong, langsung menembak rekannya. Kita sebut pria itu Rino. Malam hari di sebuah bar ada pertunjukan musik. Di sana ada Nikolai yang bertemu Rino. Nikolai memberitahu ke Rino bahwa orang yang bernyanyi itu adalah anaknya, yaitu Dima. Setelah itu Rino memberitahu ingin membuat perjanjian dengan Nikolai. Tak lama Nikolai ditembaki. Dengan sigap, anak buah Nikolai membalas sehingga tempat itu menjadi kacau. Alhamdulillahnya Nikolai selamat dan memanggil Dima yang bersembunyi di bawah piano. Dima kemudian mengatakan ke ayahnya tempat usahanya jadi rusak gara-gara ayahnya. Namun sang ayah malah memarahi karena Dima tidak bisa melindungi ayahnya saat diserang. Tony Bennett. Do you like Tony Bennett? Get up. Look at what they have done to my club. And who do I have to defend me? Hit me! Fight me! Pindah di tempat Alec, Mehmet memberitahu bahwa Nikolai masih hidup. Ternyata tadi semua rencana Alec untuk menghabisi Nikolai karena dia dendam kepada Nikolai. Lalu Mehmet memberikan salinan CCTV penjara saat Sergei kabur. Alec masih kurang yakin kalau Sergei adalah sang pemburu, yaitu Kraven. Krafinov's son, Sergei Bennett? Not sure. Pindah di penjara, seseorang berpakaian putih menemukan sebuah taring yang digunakan Sergei saat membunuh Semyon. Tak lama penjaga penjara menegurnya, tetapi inilah yang terjadi. 1, 3. Selanjutnya Sergei yang berjalan, kemudian memanjat, lalu masuk ke dalam. Ternyata Sergei menemui adiknya Dima karena dia sedang ulang tahun. Malam harinya mereka berdua ke bar milik Dima. Tak disangka ayahnya juga ke sana. Namun Sergei nampak sedikit tak senang dengan ayahnya. Maybe you'll learn some. Together.
Kemudian Sergei pulang bersama Dima yang pusing kebanyakan minum jamu. Lalu Dima mengatakan dia memaafkan Sergei karena dulu dia meninggalkan Dima sendiri. Setelah mengatakan, Dima tertidur dan Sergei juga pergi tidur namun nggak bisa. Kemudian Sergei pergi ke taman untuk tidur. Keesokannya Sergei yang sudah bangun, dia bergegas kembali ke apartemen. Di kamar, dia mencari-cari adiknya, namun tidak ada. Ternyata Dima diculik oleh seseorang. Sergei tahu pemimpin penculik itu seorang perokok. Nah, ini nanti bisa menjadi petunjuk. Lalu, Sergei mengejar para penculik. Dengan kekuatan manusia setengah singa, Sergei mampu mengejar mereka. Sergei membrutal, tetapi kelompok penculik juga memberikan perlawanan. Sergei terus berusaha membobol kaca mobil, namun secara tiba-tiba penculik hampir berhasil membawa Dima pergi dengan helikopter. Namun Sergei tidak menyerah. Sergei menggunakan jaring untuk menahan helikopter. Tak mau kalah, penculik memberikan perlawanan ke Sergei. Sergei juga tidak mau menyerah begitu saja. Dengan menggunakan pipa, dia bisa membunuh satu penculik yang menyerangnya. Kemudian helikopter berhasil lolos dari jeratan jaring. Tetapi dengan cepat Sergei bergelantungan di jaring tersebut. Sampai-sampai seperti ini. Dengan pakaian yang basah, Sergei mendatangi kantor Clay untuk meminta bantuan. Malam hari Clay menghubungi kenalannya. Dia mencari seseorang yang menculik Dima dengan bermodalkan rokok yang dilihat Sergei tadi. Keesokan harinya Sergei ke rumah Nikolai, yaitu ayahnya. Nikolai memberitahu bahwa penculik mengancam dengan mengirimkan jari Dima. Jika penculik tidak memberi uang $20 juta, maka Dima akan dibunuh. Sergei menyuruh menuruti saja, akan tetapi Nikolai menolaknya. Dengan rasa kesal, Sergei pergi. Pindah di tempat penculik. Pemimpin penculik ini bernama Omer. Dia mengasih obat anti nyeri ke Dima, namun Dima menolaknya. Dengan terpaksa Omer menggabloknya, lalu memberikannya lagi ke Dima. Pindah ke Clay yang menemui seseorang. Dia membeli data tentang Omer. Sebut saja pria itu Botak. Botak juga memberitahu persembunyian Omer yang berada di Ankara, tepatnya negara Turki. Dan Clay segera pergi. Pada saat Botak pergi, dia ditemui oleh seseorang yang menyelidiki kasus Sergei yang membunuh Samyon. Dia ternyata disuruh oleh Alek untuk membunuh Botak. Entah siapa sebenarnya pria ini. Biar lebih gampang, kita sebut Made saja. Pindah di Clay yang menghubungi Sergei. Dia memberitahu lokasi tempat Dima disekap yang berada di Turki. Singkat waktu, Sergei sudah menyelinap masuk ke sebuah gedung penyekapan. Dia menyelinap dan menghabisi satu persatu dengan menggunakan sumpit. Sampai di mana pergerakannya diketahui mereka, hingga Omer dan anggotanya menjadi siaga satu. Kemudian Sergei menyerang mereka dengan brutal. Namun di tengah itu ada dua orang yang mau meruntuhkan tempat penyekapan dengan senjata RPG. Kembali ke pertarungan. Pada saat Sergei memojokkan Omer, tiba-tiba Sergei dan Omer jatuh ke dalam jurang. Di sana Sergei masih sehat, sedangkan Omer sekarat. Di saat itu Omer berkata bahwa Aleklah yang melakukan ini semua. Di atas, Made yang mencari bukti tentang Kraven, yaitu Sergei, dia didatangi dua polisi. Namun naas, polisi itu harus tewas. One.
Di tempat Alec, Dima yang ada di sana, Alec menghasut Dima agar dia mau diajak kerja sama untuk menyingkirkan Nikolai ayahnya. Alec memberitahu bahwa kakaknya adalah Kraven. So I went. Di jurang, dua orang penembak tadi mengecek keadaan sambil merekam dengan HP. Akan tetapi, Sergei membantai mereka berdua lalu segera menghubungi Clay untuk menyuruhnya pergi menemuinya. Sergei akan menyuruh seseorang untuk menjemput Clay karena Alec mau membunuhnya. Di tempat Alec, dia menunjukkan kepada Dima kekuatannya, yaitu kebal, banting, bacok, ditembak, bahkan diputuskan pacar. Anjay. Alec terus menghasut Dima, tetapi dia mempunyai iman yang kuat. Dia menolak untuk mengkhianati keluarganya. Alec kesal, dia mengancam Dima. Akan tetapi Mehmet datang. Disusul bawahannya yang memberitahu seseorang mencurigakan sedang menuju ke sini. Mereka menunggu di depan pintu lift secara mengejutkan. Inilah yang terjadi. Ternyata itu Made, anak buah Alec. Di landasan pesawat Clay yang baru datang. Di sana Sergei segera mengajak Clay ke rumahnya. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka diserang macan tutul. Namun Sergei berhasil mengusirnya. Kembali di tempat Alec, di sana Made menemukan peluru sumpit yang digunakan Sergei, yaitu kacang Paternoster dari Siberia Timur. Sehingga dia berasumsi Sergei tinggal di sana. Di rumah Sergei, Clay yang menemukan persenjataan Sergei dan bahan obat-obatan. Tak lama Sergei muncul, lalu Clay menanyakan kenapa dia tinggal di sini. Sergei memberitahu dia sedang menyelidiki cairan yang pernah diberikannya. Setelahnya, Sergei bertanya, apa sebenarnya cairan ini? Clay mengungkap itu milik neneknya dan dia tidak tahu. Hanya neneknya saja yang tahu. Namun neneknya sudah meninggal, jadi tidak ada yang tahu. Calypso, I was made. Karma. She catches up to Rombongan Alec terlihat sudah ada di hutan kawasan Sergei. Kemudian Alec segera menghubungi Sergei untuk mengajukan tawaran agar Sergei mau diajak kerjasama. Namun Sergei mematikan teleponnya saat di tengah pembicaraan, sehingga Alec dan rombongan akan memburu si pemburu, yaitu Sergei. Sergei lalu bersiap-siap untuk membantai kelompok Alec. Pindah di rombongan Alec secara mengejutkan, macan yang menyerang Sergei tadi menyerang kelompok Alec, sehingga Dima bisa kabur. Pindah di Sergei yang mulai bergerak menghabisi anak buah Alec. Namun Alec sangat licik, dia menggunakan serangan udara sampai-sampai Clay mengetahuinya dari jauh. Gotta be kidding. Alhamdulillahnya Sergei selamat, namun dia harus terkena tembakan bius sehingga dia berhalusinasi. Ternyata yang melakukan adalah Made. Sergei dengan kesal mau menyerangnya, namun dengan kekuatan 1000 bayangan, Sergei diajar habis-habisan. Sempat Mehmet datang, namun Made menyuruhnya pergi. Beruntungnya Clay datang tepat waktu sehingga Made bisa lock out. Sempat Sergei tak sadarkan diri, namun berkat cairan ajaib, Sergei terbangun. Terlihat Mehmet datang dengan Dima. Mehmet melapor bahwa Sergei sudah mati. Alex segera menyuruh rombongannya pergi dari sana. Akan tetapi di tengah perjalanan, ratusan kerbau mau menabrak rombongan Alex. Dengan cepat, Alex menggunakan kekuatannya. Ternyata benar, rombongan Alex dibantai para kerbau, disertai Sergei yang mau menyelamatkan Dima. Di sini terlihat bahwa kekuatan Alex adalah manusia setengah badak. Dengan kekuatannya saat ini, Alex percaya bisa mengalahkan Sergei. Pergelutan dimulai, diiringi ratusan kerbau berlarian, membuat suasana menjadi dramatis.
Terlihat Dimas selamat di kejadian ini. Kembali ke pertarungan, Alec yang melempar truk ke arah Sergei dan Sergei segera membalas serangan. Akan tetapi serangan Sergei tidak mempan. Giliran Alec menyerang, membuat Sergei tak berdaya. Sampai di mana Sergei menemukan celah sehingga Alec muntah darah dan Sergei segera mengikatnya lalu mengaitkannya ke kerbau yang berlari sehingga Alec menjadi seperti ini. Sergei segera menghampiri Alec yang sekarat. Secara mengejutkan, Dima di belakang mau menembak Alec. Sergei segera menenangkan Dima. Dengan perlahan tapi pasti, Alec pun mati. Setelah kejadian ini diperlihatkan Nikolai yang didatangi Sergei. Dia berada di perkemahan terletak di hutan bagian Rusia Utara. Dia menemui ayahnya karena rekaman yang Alec dapatkan ternyata dari ayah Sergei sendiri. Nikolai melakukan semua ini demi kebaikan Sergei. Namun Sergei terlanjur kesal sama kelakuan ayahnya. Dan inilah akhir dari Nikolai, si bapak kurang sayang sama anak-anaknya. 1 tahun setelah kejadian, tepatnya pada saat ulang tahun Dima, di sana kita tahu bahwa Dima tidak sepolos yang kita kira. Ternyata Dima sudah bergabung dengan kumpulan gangster, melanjutkan jejak sang ayah. Sergei terkejut dan sedikit mengasih pencerahan ke adiknya. Namun adiknya malah ngatain Sergei bahwa dia lebih buruk daripada adiknya dan ayahnya, lalu pergi. Sergei mengejarnya, tetapi alangkah terkejutnya, Dima juga memiliki kekuatan, yaitu manusia setengah bunglon. Dima pun menyuruh Sergei pulang ke rumah ayahnya, karena ayahnya meninggalkan sesuatu. I'm gonna take it. Craven. Keesokannya di rumah, ternyata Sergei ditinggali sebuah surat dan jangket terbuat dari bulu singa yang dulu menyerangnya. Lalu film pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa pengajaran orang tua akan berdampak sangat besar ke anaknya. Maka berhati-hatilah saat mendidik anak kalian, karena tanpa kita sadari, anak bisa meniru tindakan maupun perbuatan orang tuanya. Oke, saya Harso pamit undur diri. Wassalam.